dulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Rudi Andrean, mahasiswa dari BGSD Unisnu Jepara. Izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak siapa? Bapak Bina Hermawan, Mas. Hermawan, Guru kelas 5. guru kelas 5 nggih. Kelas 5 nggih. Di SD 2 SD Kepo. Negeri 2 Kepo. Nggih. Izin wawancara nggih Pak. Yang pertama nggih, itu silakan. bagaimana menurut Bapak kondisi pembelajaran IPAS di kelas 5 secara umum? Untuk kondisi pembelajaran IPAS di kelas 5 secara umum, pada dasarnya anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, di mana pembelajaran IPAS itu di dalam materi tersebut ada beberapa anak yang suka dengan materi itu, tapi tidak semua, Mas. Ada juga yang mengeluh karena materi IPAS itu kan dua materi yang digabung menjadi satu. Jadi anak yang kesulitan belajar itu sulit dalam memahami materi tersebut. Kalau secara umum semua anak bisa mengikutilah dalam pembelajaran IPAS, tapi kendala-kendala, kesulitan itu semua pasti ada. Itu ya. Yang selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran IPAS, kesulitan apa yang Bapak temukan saat mengajar di kelas? Dalam kegiatan pembelajaran IPAS itu ada beberapa kesulitan. Kesulitan belajar siswa dan kesulitan guru dalam menerangkan supaya anak itu langsung bisa paham. Yang pertama siswa itu kalau dalam pembelajaran IPAS ada materi-materi yang anak tersebut itu sulit memahami. Dalam bahasa IPA itu kan tidak familiar didengar oleh anak dalam keseharian. Nah, disitulah anak menjadi bingung biasanya, seperti konduksi itu kan maksudnya IPA, Mas, ya. Terus ekosistem dan sebagainya itu sudah dijelaskan beberapa kali. Katakanlah hari ini, oh saya paham, Pak. Minggu depan atau hari berikutnya yang ada jadwalnya IPAS itu dia lupa. Meskipun pada waktu pembelajaran kita kan ada namanya apersepsi dulu, bertanya materi sebelumnya untuk melanjutkan materi berikutnya. Anak-anak kita kemarin belajar tentang konduksi. Apa itu konduksi? Nah, biasanya itu penyakit lupanya datang. Kalau anak sekarang itu tidak langsung saya Pak ini Pak. Nah, meskipun di rumah sudah belajar, tapi yang biasanya yang diingat itu apa, Mas? Istirahat, terus jam olahraga itu yang paling suka kalau di sini. Tapi tidak itu jadikan hal yang momok besar untuk permasalahan. Memang dia kan setiap anak punya kesukaan masing-masing, tapi di IPAS-nya juga suka, meskipun tadi keterlibatan siswa, Mas ya, betul ya, kesulitan nih Mas ya. Tadi kesulitannya tadi, Mas, di dalam diterangkan sudah bisa, tapi kemudian hari tidak bisa, dan nama-nama bahasa yang tidak sering didengar di lingkungannya, mungkin di rumah seperti konduksi tadi itu hari ini kita diterangkan, besok pada jadwal IPAS berikutnya ada lupa. Itu Mas ya, nomor 2 ya. Yang selanjutnya, bagaimana tingkat keterlibatan siswa saat pembelajaran IPS? Tingkat keterlibatannya bagus. Waktu kemarin di bab setelah STS itu kan ada yang namanya rangkaian seri paralel. Ini saya urutkan dengan materi, Mas ya. Meskipun tidak, atau langsung ke IPAS-nya saja? Ke IPS-nya saja. Oh, IPS-nya saja. Kalau IPS itu ini, Mas, pada kenampakan alam, misalnya ada kenampakan alam buatan dan alami, itu kan ada, Mas ya. Misalnya taman. Nah, taman itu kan kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu dia suka. Oh, taman itu berarti hasil dari masyarakat atau orang yang membuat kenampakan alam buatan. Saling gotong royong. Betul, saling gotong royong, saling bahu membahu. Akhirnya apa? Tingkat kerukunan juga saling terjaga, seperti itu, Mas. Yang
Selanjutnya gitu Pak. Nggih. Apakah ada materi tertentu khususnya pada mata pelajaran IPS yang menurut Bapak sulit dipahami oleh siswa? Jika iya, materi apa yang ada penyebabnya? Sebetulnya ini variatif. Oke. Artinya variatif itu tidak, contoh pada materi katakanlah tadi alam buatan. Mungkin satu anak ada yang paham, ada juga yang bingung. Oke, Nah, variatif. ada variatif, ada Oke. juga yang bingung. Jadi kalau diambil satu penyebabnya, ada salah satu anak yang dalam menerima pembelajaran itu lambat, Mas. Lambat, akhirnya kalau ketika anak-anak sudah bisa, ada anak itu yang tadi yang keterbelakangan tadi itu tidak bisa mengikuti. Penyebabnya mungkin dari individunya anak tersebut, Mas. Ya, yang selanjutnya, apa tantangan yang paling sering Bapak hadapi ketika mengajarkan materi IPS? Rame gitu ya. Nah, Masih kanak-kanakan Mas, gitu. betul, rame, Mas. Nah, kelas itu rame. Dibentuk kelompok ya rame. Dibuat verbal seperti ini ya rame gitu. Tantangannya itu. Anak itu untuk mengondisikan anak, jika anaknya moodnya lagi senang itu mudah, Mas. Tapi ketika anaknya moodnya lagi kurang senang itu susah. Itu tantangannya rata-rata di anak. Rame. Yang selanjutnya Pak. Nggih. Strategi apa yang biasanya Bapak gunakan Pak agar siswa lebih mudah memahami materi IPS? Biasanya itu ya kalau strategi, model itu biasanya saya itu berkelompok, Mas. Berkelompok, nanti dibuat kasih tugas, saya hanya sebagai fasilitator mendampingi anak. Nah, terus nanti ada di mana tahap presentasi di depan. Kemudian nanti kan buat 2 kelompok, Mas, karena muridnya sedikit. Nah, nanti yang katakanlah saya buat kelompok A maju ke depan, nanti kelompok B yang bertanya, memberikan saran gitu, Mas. Yang selanjutnya Pak. Metode apa yang sering Bapak gunakan ketika mengajar? Apakah siswa menyukai metode tersebut? Biasanya metode ini kan hubungan dengan cara juga, Mas ya, cara pengajar ya. Itu metode saya gunakan hampir mirip yang saya jelaskan tadi, strategi, Mas ya. Pada dasarnya itu berkelompok semua. Ya, karena dengan berkelompok itu begini, Mas. Kadang ada anak yang kurang paham ketika dia malu bertanya kepada guru. Saya itu kalau belajar, setelah akhir belajar saya bilang gini, kamu punya hak, Pak Guru punya kewajiban. Hakmu apa? Hakmu bertanya, kewajiban Pak Guru memberikan materi. Ya. Kalau kamu tidak mengambil hakmu, kamu rugi ke sekolah. Kenapa rugi? Hakmu nggak mau ambil. Sedangkan Pak Guru sudah memberikan kewajiban. Tanyalah apa yang tidak kamu tahu. Ingat, ada pepatah, malu bertanya, sesat di mana? Sesat di jalan. Saya bilang gitu. Tapi kadang ada anak yang tidak mau. Akhirnya kalau begini terus, nanti kasih anak tersebut, saya buat metode dengan berkelompok. Nah, kelompok supaya apa? Ketika anak yang tidak tahu itu, anak mungkin lebih tidak malu bertanya sama temannya yang bisa daripada langsung ke gurunya. Kelompok, ngerjain tugas langsung presentasi bisa ya, kasih tugas, tak kasih masalah. Ini masalahnya, pecahkan dengan kelompokmu. Ketika ada kesulitan, tanya dengan Pak Guru gitu. Ada waktunya nanti. PJBL sama PBL. Ya betul. Yang selanjutnya Pak. Apa saja model pembelajaran yang Bapak gunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran khususnya dalam mata pembelajaran IPS, Pak? Bervariatif, Mas ya, tergantung materi yang diajarkan. Tergantung materi yang diajarkan. Pembelajaran ada banyak, Mas ya. PJBL, PBL, RMI, tapi kan disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Dan contohnya betul. Ya, Mas ya. Gitu aja, Mas ya. Terus selanjutnya, media pembelajaran apa yang biasanya Bapak gunakan dalam mengajarkan IPS? Nah, kadang gini, ketika alat peraga kita belum ada, saya memanfaatkan video belajaran. Nah, karena di sini terkoneksi dengan internet, saya pakai proyektor, pakai laptop, saya tayangkan langsung video belajarannya. Itu di situ malah anak lebih suka, karena melihat langsung. Daripada Pak Guru bilang, ini rantai makanan, misalnya ya, ini ekosistem alam buatan. Oh, tayangkan
kita buat video pembelajaran untuk kita ambil, kita tayangkan. Ini loh, lihat banyak orang bergotong royong dalam membuat taman. Nah, ini bisa digunakan dalam apa namanya tadi apa namanya buatan, lingkungan buatan tadi, seperti itu Mas ya. Yang selanjutnya, bagaimana Bapak biasanya mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran IPS? Nah, ini masalah integrasi kearifan lokal. Oke. Di sini itu selain Meden Gaduh ada juga ini Mas, banyak masyarakat sini itu yang membuat anyaman. Oke. Seperti tempat nasi, Oke. atau yang dibuat apa ya? Nampan kan? Nampan seperti itu kan dari bambu. Oke. Nah, itu saya integrasikan di Mas, di materi seni rupa. Seni rupa yang itu, tapi kalau yang IPS. di IPS-nya itu hubungannya dengan tadi yang Meden Gaduh tadi kearifan Mas, lokal kearifan gitu. lokalnya tadi, karena Meden Gaduh itu kan bisa dimanfaatkan warga sekitar dalam mengusir hama tanaman, contohnya padi Mas ya. Manfaatnya untuk anak-anak kan untuk saling gotong royong, saling membantu temannya gitu betul, Pak. betul ya. Bisa Itu dikaitkan. manfaatnya banyak sekali Mas. Selain nilai gotong royong, nilai kebersamaan, toleransi, nilai saling hormat menghormati, itu ada semua dalam pembuatan, dalam pelaksanaan itu. Karena apa? Tidak hanya di situ, di desa juga nanti setiap tahunnya ada apa namanya, sedekah bumi gitu. sedekah bumi, kemudian diarah, dan ada ini kalau saya melihat kemarin itu ada katanya ada yang ini Mas, ada sanggar seni yang menaungi tersebut itu. Nah, jadi anak-anak bisa belajar di situ semua, banyak sekali, karena pasti filosofi dari Meden Gaduh itu pasti luar biasa, manfaatnya pasti banyak itu Mas. Yang selanjutnya ya Pak. Yeah. Apakah Bapak mengetahui tentang tradisi Meden Gaduh? Bagaimana pandangan Bapak terhadap tradisi tersebut? Kalau mengetahui secara keseluruhan belum Mas, karena memang saya bukan asli orang sini, tapi yang saya dapatkan dari teman sejawat, dari Bapak Kepala Sekolah, bahwa mengetahui tradisi Meden Gaduh itu kan Mas, pandangan saya itu bagus. Bagus gitu. Bagus, karena saya bagus. Ya, selain nilai-nilai kebersamaan masyarakat, nilai tradisinya ya, awal mulanya itu digunakan untuk apa, sampai sekarang terjaga. Nah, itu sangat bagus Mas. Dan harapannya ya jangan sampai generasi penerusnya itu terputus. Nah, harapannya gitu ya. Harapannya bisa melestarikan, menjaga, nguri-nguri Mas, bahasa Jawanya. Kan bisa mendorong ekonomi masyarakat juga. Betul, selain itu juga bisa mendorong ekonomi masyarakat sekitar. Betul. Yang selanjutnya ya Pak, menurut Bapak, apakah tradisi Meden Gaduh relevan untuk diangkat dalam pembelajaran IPS kelas 5? Kalau di kelas 5 untuk sementara Mas, untuk sementara karena biasanya Meden Gaduh itu kan kalau diintegrasikan dengan apa namanya, kebersamaan ada gotong royong ada, toleransi, menghormati ada semua, gitu. Ada semua, betul Mas. Berarti kan bisa gitu. Bisa diterapkan di kelas 5. Bisa. Selanjutnya gitu. Apa saja nilai-nilai konsep IPS yang dapat dikaitkan dengan Meden Gaduh, misalnya pengenalan hama, pengendalian hama, teknologi sederhana, gotong royong, pelestarian lingkungan. Ya tadi ya, gotong royong gitu. Betul ya, nilainya itu nilai-nilai kebersamaan masyarakat, bagaimana cara hidup sosial Mas ya, karena kita kan makhluk sosial, pasti saling membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa hidup sendiri ya. Pasti ada nilai-nilainya Mas, gotong royong, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai apa itu saling menghormati, tidak membedakan agama, suku, tidak apa namanya, gender, kelamin, nah gitu Mas. Yang selanjutnya ya Pak, sumber belajar apa yang Bapak butuhkan jika ingin mengembangkan materi IPS berbasis Meden Gaduh? Kalau ini sumber belajarnya misalnya kalau ingin membuat Mas ya, dalam membuatnya itu kan kalau tidak salah ya, itu kan apa namanya, bahannya dari ini Mas, dari lamen Mas ya, jerami ini colok ini kan lamen, jerami Mas ya. Ya itu kalau bahannya ya itu bekas padi itu ya, padi yang sudah mengunis, sudah tua itu Mas. Pasti siswa kan juga kan antusias betul, ketika siswa
dikatakan ayo kita buat produk, Iya. nah kita buat model gaduh pasti suka mas. Apalagi kalau bahannya kan gampang diambil dari Gampangnya alam. betul, gitu kan. bahannya mudah diambil karena masyarakat sekitar itu kan mata pencarian rata-rata petani, Iya, pasti banyak yang itu kan punya kan sawah. ada nilainya saling bekerja sama, Betul, gotong ya royong kan betul, itu betul. lagi gitu. Di dalam membuatnya itu terkandung nilai kebersamaan, nilai kerjasama dan sebagainya itu. Ya, selanjutnya gitu Pak. Kendala apa yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan tradisi lokal seperti Mumden Gadu ke dalam pembelajaran IPS? Kendalanya ya mungkin kalau siswanya itu langsung langsung buat model gaduh pasti tidak bisa mas. Iya. Itu masih kendala mas, harus tahu dulu bagaimana bentuknya. Anak-anak tahu bentuknya, mungkin waktu bumi dia melihat diajak orang tuanya, tapi kan dalam proses pembuatannya itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kira. Iya. Nah pasti harus butuh proses dulu mas. Kendalanya mungkin ya dalam pembuatannya itu tidak bisa instan, harus belajar terlebih dahulu. Ya, selanjutnya gitu Pak. Dukungan seperti apa yang Bapak harapkan dari sekolah atau pihak lain agar integrasi ini bisa berjalan efektif? Nah, dukungannya ini ya tetap kita harus melibatkan semua lapisan mas. Tidak hanya di sekolah saja, kita harus ingin dukungan juga dari masyarakat, ya, dari warga sekitar, ya. Dari pemerintah juga ya Pak? Betul, Pemdes juga harus bisa saling berkolaboratif supaya ini bisa terjalin, bisa tercapai tujuannya. Dan selanjutnya gitu Pak, bagaimana respon siswa saat diajak membahas tradisi lokal seperti Mumden Gadu di kelas? Nah, responnya bagus. Ada yang mensupport, saya ingin tahu Pak, ingin buat seperti ini, tapi kan tadi ada kendala tadi mas, kalau instan tidak bisa. Nah, caranya bagaimana? Ketika di lingkungan tidak ada, sudah ada yang menaungi mas, sanggar itu yang itu ada sanggarnya. Nah, mungkin arahan dari Bapak Ibu guru ya kalau bisa kita mengadakan studi banding ke sana. Kita lihat langsung ke sana bagaimana caranya, nanti bisa diterapkan di sekolah mas gitu. Responnya bagus ya. Nah, suka dan ingin membuatnya gitu. Yang terakhir ya Pak, menurut Bapak bagaimana potensi pengembangan pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan karakter siswa? Nah, potensi pengembangan belajar ya mas ya. Ya potensinya pasti ada mas, potensi ada ya, dan dapat meningkatkan karakter siswa ya betul. Nah di sini kan dalam pembuatan itu kan tadi mas ya, ada nilai-nilai kebersamaan, nilai gotong royong itu suatu bagian dari karakter siswa mas ya. Otomatis siswa akan terbentuk tidak mengandalkan egonya sendiri, tidak membeda-bedakan teman, ya, hubungan dengan nilai-nilai Pancasila mas. Nilai Pancasila ya diterapkan sejak dini gitu. Betul diterapkan sejak dini. Menurutku ya baguslah kalau dari sekolah, utamanya di jenjang sekolah dasar, bisa mengintegrasikan antara kearifan lokal dimasukkan ke dalam pembelajaran IPAS. Jadi nanti karakter siswa akan terbentuk dengan baik gitu. Harapannya gitu ya Pak? Betul, harapannya gitu. Iya Pak, sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf kalau ada yang tidak enak ya. Ya itu mas ya, sekilas dari saya, dan juga mohon maaf apabila ada tutur kata, mungkin jawaban yang kurang cocok. Nah itu memang apa yang saya tahu, saya menjawab gitu ya. Terima kasih ya Pak.